wabarakatuh. Halo kawan netizen, apa kabar? Halo semua kawan netizen Kota Palu. Berjumpa kembali bersama kami berdua penjual Burasa ya. Pada hari ini akan kembali menjual dagangan kami Di Jalan Tamrin. Ya, ini adalah program baru dari Mandua TV Palu ya, yang dicoba digagas untuk memberikan inspirasi, informasi, edukasi kepada para kawan netizen yang lagi nonton saat ini ya. Dan juga pada saat bulan Ramadan ini, Kak. Betul. Siapa tahu habis bulan Ramadan ini masih nyambung? Iya, betul. Betul. Siapa tahu banyak peminatnya dan pendukungnya, dan kita bisa datangkan tamu-tamu yang dapat menginspirasi para kawan netizen. Di mana lagi kalau bukan di Burasa, bukan acara biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini acara yang paling ditunggu-tunggu oleh netizen Kota Palu ya. Bukan acara biasa, acara apa dan ini? Nanti kau nonton saja ya. Baru kau tahu apa sebenarnya acara ini. Ya, bersama saya Rivaldi dan saya Rifai. Dan di belakang kamera ada Rafli. Kami bertiga adalah penghuni dari Studio TV Palu. kita lagi nongol di YouTube. Kita aja. Tapi tidak apa-apa, ini merupakan salah satu gagasan dari kami untuk tentunya para penikmat media madrasah ya, supaya dapat menginspirasi. Oh, ternyata madrasah itu tidak hanya tahu mengaji doang, Pak. Iya, tidak hanya tahu tentang berdakwah, tapi kita bisa memberikan inspirasi dan edukasi untuk lewat YouTube Mandua TV Palu. Dan ini adalah program yang baru, Burasa bukan acara biasa. Nah, sebentar kita akan bincang-bincang lagi tentang apa sih Burasa atau bukan acara biasa. Kita ini di sini mendatangkan bintang tamu, asik. Nah, Kak, kita ini tidak hanya bertiga, saya Kali dengan Rafli. Dan penonton kau hitung. Oh, astaga, penonton. Ternyata di sini ada siswa Mandua TV Palu juga. Ya, siswa-siswa yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ya, karena ini takut kita lah ya. Oke, jadi kita mendatangkan bintang tamu yang akan kita kulik, kita tanya bagaimana kehidupannya, bagaimana akhirnya dia bisa menjadi seorang inspirator. Dan dia juga sosok inspirasi saya, Kak. Oh iya? Inspirasi saya. Luar biasa. Saya mau cari tahu sekali siapa Iya, betul. Pasti sosok inspirasi. Oke. Dan sebentar kita akan juga melihat tayangan-tayangan video viral ya yang ada di media sosial. Dan kita akan komentari. Banyak sekali. Betul, kita akan komentari melihat dari sudut pandang bintang tamu dan sudut pandang kami berdua yang sebenarnya sudut pandang kami berdua tidak ada gunanya sebenarnya. Tapi kamu guru apa sebenarnya? Alhamdulillah guru agama. Oh, Masya Allah. Saya tidak salah ambil partner buat bukan nge-MC ya sini ya, buat ngebawa acara. Iya, bawa acara. Apa sih? Ya, jadi kali ini kita punya mic keramat. Ini mic keramat. Sengaja ini mic warna putih karena bintang tamu yang kami selalu undang di Burasa ini harus bintang tamu yang suci bersih. Iya, suci bersih dan murni. Suci bersih murni. Tidak ada eto-eto, tidak ada konga-konga. Tidak ada. Setiap bintang tamu yang pegang ini ini mic keramat ini dia harus jujur sejujur-jujurnya dan harus mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan. Ya, mic ini sengaja tidak pakai stand mic biar bintang tamunya kelihatan kerja. Pegang ini mic sampai habis acara. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita pada episode pertama ini, ada Heri Elzain. Heri Elzain, gimana kabar, Kak? Ini masih saya. Iya. Oke, silakan Heri. Ayo kerja sayang, pegang mic ya. Oke. Heri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat Heri? Sehat Heri. Alhamdulillah. Gimana pakai jaket kayak orang tidak sehat? Bagaimana puasanya Heri? Alhamdulillah aman-aman. Alhamdulillah. Ada yang makan gitu. Berarti. Betul ini belum ada Pak? Alhamdulillah. Kita harus menahan ini ya. Jangan sampai kita laki-laki kita yang banyak batal. Iya, betul. Komi berapa batal? Alhamdulillah belum, Leh. Belum. Ada rencana? Aduh, tidak kayaknya. Belum berarti ada rencana. Yes. Kayak saya ditanya, sudah batal? Tidak ada, tidak. Insya Allah tidak. Heri, dirimu kan
saat ini menjadi bintang tamu ini, Heri sebenarnya bukan orang baru di Man2 sebenarnya ya. Dia sudah sering sekali kita ajak sebagai media partner kita. Asik media partner, emang dia media sosial. Orang yang menjadi mitra kita dalam kerja sama. Dan juga Kak Heri ini juga adalah salah sosok inspirasi untuk siswa-siswa Man2. Betul, banyak sekali siswa Man2 yang terinspirasi dengan Kakak Heri. Betul ini Heri, serius ini, tiba bohong, tiba kok Betul sekali. tiba bohong. Heri, saya tahu namamu ini Muhammad Heri. Kenapa sampai jadi Heri Elzain? Oke. Jadi Begitu kamu penyanyi. Oke, silakan dijawab. Jadi awalnya itu waktu masih SMA, dulu itu saya koleksi beberapa album lagu dari Maher Zain yang kayak memang kebetulan Maher Zain salah satu penyanyi religi yang jadi favorit saya. Oke. Setelah itu teman-teman banyak yang panggil saya dengan namanya Maher Zain. Oke. Kemudian ya masa-masa SMA di media sosial itu kebanyakan nama-nama yang dipakai nama-nama ya begitulah yang asal-asalan. Nama panggung. Ya. Panggung. Nah, terus Kemudian saya pakai namanya Maher Zain. Zain. El Zain itu. Zain. Namanya Maher Zain kan sebenarnya Maher El Zain. Oh, baru saya tahu. Serius. Teman-teman baru saya tahu. Maher Zain dipakai Kak Heri Elzain. Siapa namanya Maher Zain tadi? Maher El Zain. Maher Elzain. Kau pakai Heri Elzain. Kok so minta izin sama Maher Zain? Saya kok jadi Maher Zain? Terinspirasi dari akhirnya seorang penyanyi lagu religi ya, dan juga Heri sebenarnya akhirnya terkenal dengan sebutan Heri Elzain, bukan Muhammad Heri yang memang Muhammad Heri namanya ya. Heri, mulai kapan kau pakai nama itu, Heri? Semenjak nanti sudah kuliah mungkin sekitar tahun 2016 atau 17. Waktu kau ikut apa namanya? Lomba menyanyi bintang radio. Itu sudah pakai Elzain? belum. Itu tahun 2018. Itu 2018. Kalau untuk di media sosial sudah. Kalau di media sosial sudah. Cuma kalau untuk yang ada undangan-undangan nyanyi itu belum. Berarti kalau Kak Heri diundang pakai nama Heri Elzain, bukan Muhammad Heri. Ya, begitu. Berarti sudah 6 Dan hampir semua media sosialmu Heri Elzain ya. YouTube Heri Elzain, IG Heri Elzain, Facebook Heri Elzain, WA-nya Heri Elzain, Twitter-nya Heri Elzain, Instagram-nya Heri Elzain. Kayaknya tidak pakai Twitter deh. Tidak. Tidak pakai. Siapa tahu kan siapa tahu. Jadi seperti itu akhirnya terinspirasi dari Maher Zain. Nah, Heri, kalau kita melihat sepak terjangmu di dunia tarik suara itu kan sudah sangat menggelegar. Sudah membooming di Kota Palu, apalagi di Sulawesi Tengah. Siapa yang tidak tahu Muhammad Heri? Bahkan sudah pernah Heri Elzain. Oh juga suka sebenarnya Herianto tadi di sini. Apa namanya? Itu kan saya lupa. Dunia tarik suara. Bahkan kemarin ikut bintang radio sampai ke tingkat nasional, juara 1 tingkat nasional. Kak, saya pernah baca biografinya Kak Heri. Saking fansnya kok sama saking Heri. fansnya. Sama Heri, hati-hati kok Heri. Ini Kak Heri ini semenjak waktu Palu gempa itu 28 September 2018, Kak Heri ini seleksi di Palu, situ baru gempa ya, baru Kak Heri ke Gorontalo. Bagaimana ceritanya Heri? Lebih saya dengar kau kan? Gorontalo. Kalau dengar dari dia tidak. Iya betul. Kayaknya begitu Kak Heri. Baiklah. Oke, jadi ceritanya sampai ke nasional. Saya ikut bintang radio di sini 2018 di RRI Palu sampai di babak grand final, lolos ke babak grand final. Hanya saja pelaksanaan grand final didahului bencana. Jadi pelaksanaan grand final di bintang radio sini di Palu itu rencananya tanggal 30 September. Nah, gempa tanggal 28 September. Seminggu setelah gempa, saya mengungsi ke Gorontalo. Oh jauh sekali kau mengungsi. Saya cuma di Gunung Gaolisi. Kenapa tidak di Lagarutu? Ke Gorontalo cuma untuk mengungsi toh? Ya. Ada niat untuk ikut bintang radio? Mengungsi. Oh mengungsi toh. Awalnya mengungsi. Sehari setelah sampai di sana, saya duduk sendiri. Tiba-tiba saya ingat, oh iya saya bintang radio. Pertama ingat bintang radio di sini. Yes. Tiba-tiba sadar, oh iya saya di Gorontalo.
Jadi saya coba hanya sekadar cari tahu pemenangnya yang di Gorontalo. Saya cek di Instagram RRI Gorontalo. Ternyata pendaftarannya masih dibuka, 2 hari lagi baru mau ditutup. Sembari saya pikir sembari saya mengisi waktu luang di sana dan anggap trauma healing lah. Saya coba daftar. Tapi sebelum saya daftar, saya tanya ke panitianya. Saya bilang saya bisa daftar karena saya sudah sempat ikut di Palu dan sudah sampai di final. Hanya saja pelaksanaannya belum diketahui apakah dilanjutkan atau tidak karena bencana. Jadi panitia dari RRI Gorontalo sampaikan daftar saja dulu. Oke. Terus saya sampaikan juga di teman-teman orang-orang RRI Gorontalo RRI Palu. Saya bilang saya mengungsi Gorontalo, kemudian saya coba ikut bintang radio di sana. Dan akhirnya kau sebenarnya ke nasional bawa nama Gorontalo berarti. Oh. Usir dia dari Sulawesi Tengah. Astaga. Tapi Kak, Terus yang mewakili Sulawesi Tengah siapa berarti? Ada. Jadi kemarin itu setelah kan saya lolos ke babak final juga di sana. Lolos ke babak final hari siang di waktu geladi untuk malam final di RRI Gorontalo. Masuk informasi di grup WhatsApp RRI Palu tetap lanjutkan finalnya. 2 hari setelah final di Gorontalo. Jadi saya langsung sampaikan oke baik Kak, saya besok langsung pulang ke Palu. Saya sudah sampaikan sama orang di rumah sini, saya sudah sampaikan juga keluarga di sana. Kebetulan ada keluarga yang di Gorontalo yang kerja di Damri, jadi sudah dipesankan 1 tiket untuk Pulang ke Palu. Pulang Palu besoknya. Qadarullah. Alhamdulillah saya yang dapat pas malamnya. Jadi batal. Itu memang berarti rezekinya di situ. nah ini Kak, saya tanya nih Kak Heri mengungsi ke sana sendirian atau dengan keluarga? Kebetulan sebenarnya tidak ada keluarga di sana, hanya saja suaminya tante, itu suaminya orang sana. Jadi mereka mengungsi ke sana, saya ikut. Nebeng ceritanya. Nebeng. Cari tempat yang aman. Jauh sekali kok cari tempat yang aman. Kalau ini saya aman kok tahu. Karena awalnya saya pikir keluarga mau ikut juga, tapi ternyata yang packing cuma saya. Kurang ajar kau ini. Ditita. Enggak ya. Astaga. Jadi seru-seruan aja ya. Iya, Terus iya. Heri akhirnya keluar sebagai bintang radio di tahun 2018 dan mulai dari situ jejak karir Heri tidak main-main ya. Boleh nanti kita tayangkan channel YouTube-nya Heri dengan beberapa subscriber yang sudah lumayan banyak dan beberapa lagu yang berhasil di cover dan laku berat artinya banyak yang viewers yang nonton ya. Dan akhirnya Heri sekarang sibuk di dunia tarik suara. Bukan hanya penyanyi tapi dia melatih juga paduan suara di kampus UIN Dato Karama Palu. Oh, alumni sana ya? Oh iya. kita alumni sana. Iya. Kakak IAIN ya. Biasa Jo. Ceritanya Heri ini baru selesai kuliahnya. Jadi sekarang Muhammad Heri SPD. Benar ya? Alhamdulillah. Sarjana pendidikan. Jurusan dibilang tadi jangan tanya jurusan, tidak mau tanya jurusannya. Harus ditanya Kak. Jurusan apa ini, Heri? Jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab kayak Fahal Jahi. Masya Allah. Saum. Oh, jurusan bahasa Arab. Dan berarti kalau dilihat dari SPD, Sarjana Pendidikan, bahasa Arab, bakalan jadi guru bahasa Arab dong, Heri? Ya, sebenarnya seperti itu. Iya. Tuh, dia menjawab seakan-akan dia tidak semangat. Sebenarnya seperti itu dan akhirnya kenyataannya? Kenyataannya harus gitu. Belum sih, hanya masih fokus di eksternal dulu. Ini punya bakat, anak muda punya bakat, sudah sarjana bahasa Arab. Ini kalau misalnya ada yang nonton, pengen cari guru agama bahasa Arab yang tidak hanya bisa mengajarkan agama tapi seni juga bisa. Ayo hubungi nomor di bawah ini. Hubungi Bu Rasa. Hubungi Bu Rasa, insya Allah Heri siap ya. Iya. Heri, masih tentang Heri ini ya. Heri. Siapa yang menginspirasi kau akhirnya kau bisa menjadi seorang yang besar di dunia tarik suara atau di dunia entertainment di Kota Palu? Karena I know that. Saya tahu asik bahasa Inggris. Masya Allah. Habis ini, Mem, jadwalkan saya di pembelajaran bahasa Inggris. I know that. Mango. Maksudnya Heri, saya tahu Heri ini bukan nanti ketika sudah terkenal. Saya tahu Heri masih
bukan cuma masih kecil, waktu masih sama-sama di madrasah, waktu MTS, dan Heri dekat sama saya rumahnya. Berarti Kak dekat Tetanggaan kita orang. Oh, tetanggaan. Tidak pokoknya saya bilang satu rumah Oh, tuh. Palu Barat. Palu Barat. Jadi, dan saya tahu kakaknya Heri juga adalah orang yang suka nyanyi. Ya, anak band kalau tidak salah kakaknya Heri. Tapi akhirnya tidak se-booming Heri. Oh Heri iya, booming paham, banget. Siapa yang menginspirasi kau Heri sampai akhirnya bisa sampai di titik ini? Kalau untuk siapa yang menginspirasi, I don't know. Baru siapa dan kan Se- begitu harus ada. Iya harus ada lah. Lebih ke bagaimana ya? Saya lebih ke melihat saya harus gimana ya ngomongnya? Intinya saya harus bisa lebih dari orang-orang. Mungkin bisa dibilang keluarga, tapi tidak yang kayak orang-orang biasanya ada sosok inspirasi yang kayak ini begitu. Sekarang gini. Saya tertarik dengan kalimat Heri, saya harus lebih dari orang-orang. Ada apa dengan itu? Ada apa dengan kata saya harus lebih? Kenapa? Kau ada something wrong, asik. Sesuatu yang salah. Orang ini siapa? Iya, sehingga aku bilang saya harus lebih dari orang-orang. Itu ada alasan pasti. Oh iya. Ya, tentunya seperti seperti apa namanya? Kan masing-masing orang pasti punya pengalaman masa lalu. Jadi saya sempat mengalami beberapa hal yang mungkin Kak Aldi dan Pak I juga sudah pernah alami. Apa namanya? Bully. Nah, itu pasti. Jadi saya gimana ya ngomongnya? Itu ikut sesuatu yang gini. Saya kebetulan salah satu orang yang suka mencoba dengan hal-hal yang baru. Suka mencoba dengan hal-hal yang baru. Kayak termasuk ikut pemilihan duta. Itu sebenarnya saya tidak ada basic sama sekali, tidak ada pengalaman sama sekali, tapi saya berusaha untuk mencoba dan alhamdulillah dari beberapa prestasi yang setelah saya dapatkan, beberapa orang sempat menganggap remeh. Masih menganggap remeh. Bagaimana ngomongnya ya? Intinya dianggap remeh lah, dianggap sebelah mata lah. Tapi tunggu dulu, dianggap sebelah mata dari sisi mana dulu? Dari sisi memang kemampuanmu bernyanyi atau dari sisi dari kehidupan? Ini kan menganggap remeh orang-orang itu kan standarnya beda. Ada yang dianggap remeh dari sisi ekonomi, ada yang dianggap remeh dari sisi prestasi, ada yang dianggap remeh dari sisi bakat yang dimiliki. Heri masuk kategori yang mana? Mungkin lebih ke ekonomi sih. Ekonomi. Karena memang kalau bakat, kalau ada yang bilang suaranya Heri jelek. Saya tipe betulan. Saya bawa ke THT dia. Periksa telinga maksud. Oh gitu. Akhirnya Heri punya rasa ingin, saya akan buktikan nih, saya pasti bisa berhasil. Tapi kayaknya semua orang begitu sih. Orang itu sekarang gimana nih? Kita nggak sebut orangnya ya. Bulan puasa nggak boleh ngomongin orang. Bukan ngomongin orangnya, cuma ini pembelajaran buat kalian kawan netizen yang ada menonton Burasa kali ini. Please deh, jangan sampai akhirnya ketidakmampuan kita mengucilkan orang lain yang sebenarnya mampu. Ya, iri, dengki. Apa kau? Kamu Heri, akhirnya orang itu dosa. I know, pasti kau tahu orangnya siapa yang mengucilkan kau. Dan sekarang kau sudah besar, ibarat kata sudah besar lah, namamu besar di Kota Palu. Apa respon orang itu? Alhamdulillah sekarang tidak ada respon. Saya tidak tahu bagaimana di belakang. Baik-baik saja deh sekarang nih. Ya baik-baik. Begitu sudah. Baik-baik saja. Terkadang ketika kita sudah jadi besar, baru orang mengaku jadi saudara. Iya, betul. Betul, pas kita kecil, biar kita saudara, tidak, kau bukan saudaraku. Kalau LP kecil. Kayaknya Anda pernah Heri, penyanyi yang menjadi diva favoritmu atau divo favoritmu siapa? Kalau Indonesia, kalau perempuan, Agnes Monica. Yang jual teh itu di perempatan. Aduh. Tante Agnes. Yang di mana itu, Kak? Yang di bagian Palu Barat.
penjual teh tuh di bagian perempatan SMA 4 itu ada penjual teh itu namanya Tante Agnes. Oke. Dia kalau baterainya teh tuh gitu ya. Aduh. Agnes Mo. Kalau Mo. Diva atau Divo di luar? Kalau di luar, Guys Bastian, Siapa itu? Yang Kobe Junior? bukan. Itu Sebastian. Kan Bastian juga. Siapa guys? Bastian? Guys Bastian, banyak sih sebenarnya. Cuma kalau untuk yang laki-laki lebih ke arahnya Guys Bastian. Cari tahu itu siapa itu. Iya. Kok tahu? Saya baru dengar sih, Kak. Iya, yang tahu karena kita penjual burasa. Oh, tuh. iya. Kita tidak tahu soal itu. Oke, sebelum akhirnya kita mau berlanjut ke segmen berikutnya, Iya. kita mau dengar dulu dong suara emas dari seorang Harry Elzain Asik. yang tentunya kita sudah sering dengar Sering sih. dengar. Cuma suaranya Harry ini kayak burasa. Tidak bikin enek. Asik. Apalagi tulah-tulahnya gore-gore, Oh, aduh. nasu, palu mara, uta dada. Oh. Masya Allah. Palomara, Utadada. Oh. Minum. Oh. Sengaja kami pampang kelas di sini Aduh. karena ini edisi bulan Ramadan tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Ini hanya untuk mempromosikan bahwa di Mandua Kota Palu ada yang namanya keterampilan desain grafis. Betul. Dan ini adalah hasil dari desain grafis. Desain grafis. Tepuk tangan dong. Oh iya kak, lanjut dulu ini Mandua Kota Palu ini sekarang ini jadi madrasah plus keterampilan. Betul, madrasah plus keterampilan. Keterampilan. Jadi bukan hanya belajar agama tapi diajar keterampilan. Tentang Ada keterampilan. tata busana, Iya, kewirausahaan, kewirausahaan, agribisnis, Iya. desain grafis, multimedia, multimedia. yang sekarang Itu, Anda yang saksikan. sekarang Anda saksikan. Jadi jangan pernah ragukan. Ayo daftarkan dirimu di Mandua Kota Palu. Bukan, jangan daftarkan di Burasa, tantu jadi pedagang Burasa Oke. semua anak-anaknya kita orang di sini. Nah, kita lanjut sama Kak Heri nih. Menyanyi dulu Apa? dia. Oh, astaga iya. Lanjut Heri, Kak Heri. menyanyi. sedikit berikan kami suaramu. Oh, berikan Insya kami Allah. suaramu. Terserah lagu apa. Terserah lagu apa? Oke. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Boleh? Lanjut. Terakhir, oh Tuhan. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Heri, coba kau jual es buah. Pasti banyak yang laku. Aduh. Es buah. Jadi kau ceritanya pas jual es buah kan sambil berteriak. Ah, gitu. berteriak. Es buah laku. Ada rasa mangga, ada rasa semangka. Oke. Memang sudah kualitas tidak bisa lagi diragukan Iya. ya. Seorang Harry Elzain Seorang tentunya Harry. sudah kualitasnya bagus. Dan kita doakan semoga Harry tidak hanya Amin. booming dan viral di Kota Palu atau Sulawesi Tengah, tapi juga bisa sampai ke tingkat nasional. Amin, Harry, amin. kau masih muda, kau masih sangat banyak waktumu untuk Iya. memperlebar lagi sayapmu di karirmu tentunya. Ya, intinya jangan berhenti untuk bekerja keras. Jangan juga berhenti untuk putus asa. Berhenti untuk putus asa. Harry, kok ada job lain? Boleh gantikan ya kau? Maksudnya Jangan kau- berhenti, jangan jangan berhenti. putus asa. Terus Jangan putus asa Kak Heri. Hei, dimarahi Bu Rusna kau guru bahasa Indonesia. Bu Rusna. Astagfirullah. Oke. Tetap kerja keras Kak Heri. Kameramen berapa menit sudah ini? Oke. Oke. Harry, kita ada segmen kedua. Segmen kedua ini adalah Nonton. berbicara tentang soal video-video viral yang Viral. ada di media sosial. Kita akan putar bersama, kita nonton seputaran bulan Ramadan, Pak ya. Iya, seputaran bulan Jadi kita Ramadan. akan komentari seputar video itu dari sudut pandang kami berdua Iya. dan sudut pandang dari Harry. seorang Harry Elzain. Harry Elzain. Sebenarnya videonya lucu-lucu saja, tidak menjadi video yang berat sih. Cuma ini perlu dibahas nih, karena bisa saja video ini
bisa menambah informasi buat kita-kita. Gimana operator saya sudah siap? Oke, kita lihat video yang pertama. Ini dia. Video yang pertama Ini parah nih. tenang. Oke, video kedua. yang tadi. Nah ini. Aduh. Aduh. Oh. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau tidak kenal itu orang tuh? Tidak, alhamdulillah tidak. Astagfirullah. Aduh. Nah, masuk. Next. Oke, ini video ketiga lagi. Kaum muslimin dan muslimat waktu sahabat 52 menit waktu ibu sahabat. Ayo semuanya tahu. Oke. Oke ya, udah dulu ya. Oke. Oh, tiga ada, dulu. masih ada. Oh, ini masih ada. Satu lagi ya? Ada satu lagi. Oke, 4 video dulu dong kita buat Astaga. komentar. Harry, kalau dilihat kan secara video itu kan hanya sekedar viral-viral doang ya. Cuma menurut Harry itu memang wajarkah kita ketika ngumpul di keluarga terus makan-makan, terus ada sisanya kita Iya, ini kan bicara soal Astaga. sorry ya, ini bicara soal etika. Ini bicara soal etika, Iya, etika iya. bertamu. Etika bertamu, betul. Jangan sulit ya. Itu menurut Harry sebagai milenial, kita bukan bicara lagi sebagai Harry penyanyi ya, Iya. sebagai milenial. Tanggapannya ke Tanggapanmu Hari. dengan video yang tadi? Video yang pertama. Kalau untuk video pertama, Yang anak-anak makan. anak-anak makan Itu tidak wajar itu. ya pastinya tidak wajar. Kembali ke perhatian dari orang tua lagi. Betul. Oke. Perhatian dari orang tua. Itu Sepakat juga. kalau di Palu begitu, anak-anak makan begitu, dibilang bukan masalah nadoko, ini pesuana. Kalau ini pesuana, Apa itu? kemasukan setan. Kemasukan setan. Memang cuma setan makan begitu. Jadi ini betul Harry ya, tergantung dari orang tua. Buat kawan netizen, bahwa memang informasi yang kita mau sampaikan bahwa makan itu kan ada adabnya, Iya. kakak ya. Makan itu kalau di 3 jari, Kak. Sunahnya 3 Tiga jari, Tiga terus jari, sunah 3 jari, makan dengan tangan kanan. tangan kanan. Dengan mengucapkan bismillah. Bismillah. Bismillah kita makan. Baru? Tapi makannya itu tidak langsung banyak. Tidak kayak di Karamu. Tidak langsung ditumpuk ini. Masuk Hop. semua. Ma. Tidak. Itu Tadi antara dia lapar kayaknya. dia tuh lapar. Harry ya. itu tadi betul, Kak. Itu kemasukan setan biasanya. 3 jari sunahnya sunahnya, pakai tangan tangan kanan, kanan, kunyah 33 kali. 33 kali. Supaya ya Dengan mengucapkan bismillah. Bismillah. Harry, untuk video kedua, itu video kedua tadi ambil makanan. Ambil itu. makanan. Itu Ya, ambil makanannya, iya. Sorry, ini menjadi sebuah biasanya menjadi culture, menjadi budaya, ya. Para Iya. Iya, lanjut Kak. ibu, bukan cuma ibu-ibu. Bapak-bapak tadi di video. Iya, video. bapak-bapak. Maksudnya, biarkan kita dulu berkomentar. Iya, Hei iya. kameramen, gelas ke saya, tak lempar kau. Ya Allah, Aduh. tak ambil potong dah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Harry, itu kan menjadi sebuah culture biasanya di culture, ya kultur, menjadi budaya. Kultur budaya. Itu menurutmu bagaimana? Biasa saja menurutmu sebagai milenial atau kurang ajar atau bagaimana sih? Kembali ke etika tadi yang Kak Aldi bilang. Iya. Itu sebenarnya tidak masalah, yang penting kita ambilnya baik-baik terus ngomong sama yang Nice.
Pemikiran yang masuk akal. Sebenarnya ngambilnya tidak apa-apa. Yang penting pamit sama yang punya Iya. dan melihat kondisi. Apakah misalnya itu sudah memang berlebihan. Ya, tapi kalau ngambilnya tidak masalah. Saya pun biasanya kalau di tempat-tempat yang acara-acara kayak gitu, Heri, lihat yang banyak, saya Aduh. diam-diam. Tapi memang tadi itu yang etika tadi itu memang tidak bisa dilepas dari kita, Kak. Betul. Di madrasah dipelajari itu ya, ada Iya. namanya pelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak. Bagaimana kita beretika bertamu, bagaimana etika kita dalam mengunjungi Mengunjungi. orang-orang. Oke, next ke video berikutnya. Orang bangunin sahur. Sekarang lagi viral nih. Kak, belum selesai tadi kayaknya, Kak. Sudah. Oh, sudah. Aduh. Iya, dua-dua bangunin sahur. Bangunin sahur tadi yang orang tua tadi itu. Wajar kan Kalau untuk yang secara umum ya, dua video tadi sebenarnya wajar. Cuma ada hal yang menjadi tidak wajar. Kalau menurut saya, yang pertama kita kan tidak tahu apakah di video itu di masjid tempat masjid tadi itu di lingkungannya itu ada yang non atau tidak. Itu pertimbangannya. Ketakutannya mereka pasti mengerti, hanya saja mungkin caranya menyampaikan membangunkan sahur itu yang kurang tepat. Pun misalnya di lingkungannya itu tidak ada yang non, pasti mungkin orang-orang di sekitar juga kenapa begitu caranya bekas bangun sahur begitu loh. Apalagi kalau speaker masjidnya memang speaker tua. Iya. Ya? Iya. Ya. Terus tadi dekat sekali. Dekat sekali. Jam 3. Aduh. Itu kalau saya juga di samping masjid, kalau saya di samping rumahku ada masjid begitu orang bekas bangun sahur, saya langsung datangi. Astaga. Tapi memang, Kak, kalau Saya bilang, Om banyak utang. tidak itu dikasih bangun jam 3 itu kayak macam orang kaget bangun tiba-tiba. Iya, kan pelan-pelan lah dulu Pelan-pelan tuh, dulu mengaji dulu tuh. apa. Dia bicara, iya. Sebentar kita tayangkan ada beberapa tayangan orang membangunkan sahur itu lebih Kreatif, lebih asik, lebih kreatif. Ya. Kalau yang kedua, Heri, menurut saya sih video yang terakhir maksudnya membangunkan orang sahur dengan itu kan ada tembak-tembak kita dulu tuh. Ayah, lalilah kita. Ya. Anak-anak sekarang tidak tahu. Tidak Tapi tahu, kalau Pak. kita dulu kita Heri masih dapat. Oh iya berarti so tua. Tapi ada satu juga itu kan yang apa ini yang BRB itu kayaknya. Iya. Tapi itu ada juga sebenarnya menurutku itu tidak etis untuk dijadikan sebagai bahan membangunkan sahur. Kan ada hal-hal yang lebih religius lagi. Ya, janganlah tembak-tembak yang itu. Iya. Itu Takutnya kan orang tiba-tiba kayak ditembak. seakan-akan nuansa masjidnya itu hilang betul. karena bunyi itu tidak berwibawa sekali bunyinya ya. Tapi saya rasa kayak begitu, Kak. Orang yang Kurang mungkin kerjaan. kurang kerjaan. Tidak, dorong ada kerja bekas bang orang sahur. Maksudnya kerjanya bagus. Dia ada kerja cuma niatnya bagus. Oh, Cuma niat. aplikasi dalam menyampaikan, mengaplikasikannya tuh, aduh agak kurang keliru. Ayo operator kerja, ayo. Ada video yang lebih bagus yang bangunkan orang sahur yang lebih ini lagi. Jadi buat para kawan netizen bahwa kita bukan menjulit ya, kita bukan menjulit, Heri ya. Ini bukan menjulit, tapi ini lebih kepada melihat sesuatu dari sudut pandang dan memberikan edukasi kepada adik-adik semua. Kayak tadi makan nggak boleh gitu, ya. Selapar-lapar apapun kita nggak boleh makan seperti berlebihan. Oke, video berikutnya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam menunjukkan pukul 3:19 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu makan pepaya. Waktunya sahur, don gak ya? Don. Sahur! Sahur, sahur, sahur. Sudah tenang sakit, Pak. Sahur. Jangan boleh ini tempatnya. Jadi itu video tentang bangunin sahur yang lebih kreatif, Heri ya. Menurut Heri itu berlebihan or biasa saja? Karena sampai ada bawa polisi, Iya, bawa polisi. ada bawa alat musik drum band sampai lengkap-lengkap. Itu bagaimana menurut Heri? Biasa saja or luar biasa? Biasa. Biasa lah. Tapi kak saya rasa tadi itu yang ada tadi itu Yusuf alaihissalam itu dia lebih kayak macam membangunkan sahur dengan kita bisa belajar dari situ. Oke. Tentang sejarah kenabian Nabi Yusuf. Dan sepertinya itu yang tahun lalu punya sebenarnya ya. Tahun lalu kan itu viral juga Iya, sampai itu ada viral juga. dijadikan sebuah soundtrack dalam lagu, maksudnya di aransemen kembali, Iya, jadi aransemen viral kembali. kembali. Dan kalau kita sih lihatnya bahwa ini adalah bentuk kegembiraan dari masyarakat Indonesia menyambut dalam bulan suci menyambut bulan suci Ramadan. Ramadan. Bagaimanapun modelnya kita apresiasi sih, Iya. ya, yang sampai dengan polisinya, yang sampai dengan apa namanya? Anak-anak. alat musik dan lain sebagainya. Ini bentuk apresiasi, ya. Jadi sebenarnya bagus, yang penting jangan sampai berlebihan, Iya. teman-teman ya, jangan. Ada yang apa tadi namanya? Itu yang suara Yang Mobil MotoGP. MotoGP. Hmm. Itu jujur, ini kan kita ini manusia, kalau baru bangun, kadang-kadang emosi kita itu belum terkontrol, ya. Pas bangun itu antara ruh sadar dengan ruh nalimbaku. Aduh. Jadi kita kadang-kadang kalau baru bangun jengkel, Heri ya. Iya. Jadi kalau badengan langsung tiba, kayak macam, kayak mau keluar dan kita mau balap dengan dia betulan. Iya. Tapi memang kalau kayak begitu pasti apalagi orang tua kalau sudah tua. Yang sudah tua. Biasanya bangunnya tiba-tiba. Dan yang kemarin juga sempat ada viral itu yang dari Aceh. Iya. Yang bangunin orang sahur ya. Dengan bahasa daerah. Dengan bahasa daerah dan Dengan bahasa lantunan daerah. lagu-lagu qasidah yang ibu bapak. Tapi Kak, tidak hanya di kota Aceh aja sebenarnya, kota saja. Tapi di Palu itu ada. Benar. Ada. Di mana itu kemarin daerahnya? itu di daerah Mamboro itu dengan bahasa daerah Kaili. Bagaimana? Yo mangge ina. Tidak sih, Oh, dengan apa? Dengan aransemen yang lain. Dengan dorong itu pakai apa ini? Alat yang apa ini? Yang daur ulang. Ya. Dan Galon, Pai dan Heri perlu tahu juga bahwa di Palu saking viralnya teman-teman yang bangunin sahur itu dibikin festivalnya loh. Festival ada kan? Ada, dengar. Ya, yang digagas oleh beberapa teman-teman di Kota Palu dibuat festival membangunkan orang sahur. Jadi dari tiap-tiap kelurahan itu disuruh punya ciri khas masing-masing. Oke. Nah, musik sahur gitu. musik sahur. Ini bisa menjadi sebuah hal yang baru, tradisi baru, yang mana kita ketahui bahwa menyambut bulan Ramadan itu kan perlu dengan hati gembira, kan? Nabi bilang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan hati gembira maka diharamkan surga. Diharamkan surga. Bagaimana tuh ini? Diharamkan neraka. Diharamkan neraka, Bang. Kita baru mau masuk mode serius dan baru kok tiba-tiba langsung Diharamkan barang neraka. siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan hati gembira, maka diharamkan tubuhnya dibakar oleh api neraka. Iya, diharamkan surga. Tante masuk surga kita. Ya. Jadi ini for your information. Asik. Iya, asik. Masuk lagi. Buat para kawan netizen semua bahwa hukum puasa itu kan di bulan Ramadan itu wajib. Fardu ain. Ya, fardu ain wajib. Jadi
ini sedikit dari informasi aja ya Heri ya buat para Netizen. kawan netizen. Burasa. bahwa hukum puasa itu ada 3. Ada puasa yang diwajibkan, yaitu puasa Ramadan. Ya. Ada puasa sunnah. puasa kafarat, Iya, kafarat. yang membayar denda. Ada puasa qada yang mengganti, ada puasa nazar berjanji. Ya, berjanji. Itu hukumnya wajib. Wajib. Fardu ain tuh harus dilakukan ya. Terus ada hukum puasa yang sunnah. Yang sunnah. Di antaranya Puasa Senin Kamis. Baru puasa Syawal habis. baru Setelah dari Idul Fitri ada lagi puasa Syawal. puasa Arafah, puasa Arafah. Asyura, Iya, Asyura. puasanya Nabi Daud dan lain Iya. sebagainya macam. Itu adalah contoh puasa-puasa yang hukumnya sunnah. Sedangkan ada loh puasa yang hukumnya haram. Ada puasa hukumnya haram itu adalah puasa di hari-hari raya hari-hari raya besar agama Islam. Iya. Nggak boleh puasa di hari raya Idul Fitri. Tanggal apa ya? Ada tanggal 11, 12, 13 itu Zulhijjah itu kayak gitu. Iya, baru ada haram di Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik yang kamu bilang hari tadi itu hari tasyrik, tasyrik, 11, sama 12, 13 Zulhijjah. hari-hari yang atau puasa-puasa yang tidak karena Allah. Oh, Misalnya kau pergi cari kekayaan toh, Iya. pergi wentira. Puasa. Tidak, kau pergi wentira cari kekayaan, Nah. toh kau taruh Dapat- telur di pohon, Pohon. baru ada bisikan kau harus puasa pai. Baru kau gitu. puasa. Jadi nawaitumu untuk nenek yang di pohon itu dan bukan untuk Allah Ta'ala, makanya itu diharamkan. Jadi memang puasa ini sahabat netizen harus tahu bahwa puasa itu ada hukum-hukumnya. Ada Dan hukum-hukumnya. satu lagi informasi buat kawan netizen ya, bahwa tadi sahur-sahur itu biasanya kalau di Palu sini bangunin orang sahur mulai dari jam berapa sih? Jam 3. Jam 3 udah mulai bunyi. Itu sudah start itu. Sudah start, finishnya di Finishnya jam 4.37. ya. Padahal sunahnya 3.738. teman-teman bangunin kita jam 3 bukan untuk sahur ya, Ya, untuk tapi persiapan. untuk persiapan sahur. Karena Bangunkan. sunahnya dalam sahur itu adalah kita melakukan sahur di akhir-akhir waktu. Ya. Itu sunahnya. Iya, sunahnya di akhir Ya, waktu. berbeda dengan buka puasa. Berbuka puasa itu disegerakan di awal waktu. Awal waktu. Namun kalau sunahnya sahur, itu harus di akhir-akhir waktu. Tapi jangan juga sudah orang assalatu wassalamu alaihi baru ambil nasi ya. Asal biasanya liu, ada itu. Oh, ada di masjid yang begitu? Masjid. Radio Takutnya ambulans lewat. Baru Ada, kira sudah itu ada. imsak. Imsaknya begitu. Gitu. serius Kak. Iya, di masjid-masjid begitu. Nah, Ya, ada beberapa masjidnya. ada beberapa masjid. Nah, ini memang informasi buat kawan netizen semua ya, bahwa puasa harus kita jalankan dengan berbangga hati, namun ada aturan-aturan dan hukum-hukum yang harus kita tahu sehingga kita bisa berpuasa dengan ilmu yang betul-betul ilmu fikih puasa itu kita tahu. Ya, nanti deh kita bahas tentang apa itu qada, apa itu kafarat, apa itu fidyah. Iya. Kalau tiap puasa bayar fidyah, Jo. Astaga Kakak, masih mampu kayaknya. puasa. Tidak boleh ya. Ada deh nanti kita bahas lagi tentang Iya. orang-orang yang wajib membayar fidyah ketika bulan puasa. Iya. Tapi by the way, Harry, Yes. thank you very much. Terima kasih, Kak Harry. Ya, sudah Meluangkan datang waktu. betul ya di studio kami yang sangat sederhana ini. Sama-sama. Ya, sebenarnya Sebelumnya Kak Eri maaf ini. Tidak berasa. iya. Bagus. Ya. Jadi memang acara kami ini namanya Burasa, Burasa. tapi kami tidak memberikan tamu itu Burasa. Iya. Karena ini masih suasana Ramadan. Iya. Kalau mau Burasa, silakan datang di hari Lebaran. Iya. Rumahnya Pai buka. Alhamdulillah. Buka ya. Buka. Kalau di rumahku saya ada Burasa. Nah, ketupat. Jadi sekedar nama saja ya. Dan air pun mohon maaf kami tidak suguhkan air Harry karena ini tayang di bulan Ramadan. Ramadan. Ya meskipun puasa ya, Iya. meskipun sebenarnya syutingnya ini sudah buka puasa Sudah buka sebenarnya. puasa Jadi, sebenarnya. kita menghargai yang puasa aja ya. Jadi begitu. Oke, Harry, thank you netizen. very much. Kak Eri, terima kasih sudah mengunjungi ke Mandua TV Palu. Kesan-kesanmu dengan program baru kami. Iya. Apa itu? Dum-dum. Petasan guys. Petasan. Apa Harry? Kesanmu dengan program yang insya Allah akan berlanjut terus? Insya Allah berlanjut. Apa ya? Kesan-kesan. Intinya program ini semoga berjalan dan lancar seterusnya, tetap dipertahankan. Dan semoga jadi program yang menginspirasi tidak hanya untuk keluarga Mandua, Yep. tetapi Oke. Kota Palu khususnya. Thank you Kak Eri
selesai. Thank you. Tidak salah panggil Bintang tamu pertama. pembeli burasa. Oh, Kita bilangnya bukan bintang tamu ya. Oke, Tapi pembeli kita bilangnya burasa. pembeli burasa. Dan Perdana. kita penjual burasa. Iya. Ya, dan kita bilang penontonnya adalah kawan netizen. Kawan netizen. Kenapa kawan netizen, Heri? Ya, ini terinspirasi nih. Kalau kawan netizen ini kan kita tidak tahu kapan jadi kawan, kapan jadi lawan. Oh Ya, iya. kalau kita bilang sahabat netizen, aduh, munafik. Oh, Asik. Asik. Ya, kadang-kadang netizen ini di depannya kita di belakangnya kita batusuk deh. Betul. Nah, jadi mereka hanya kawan. Oke, Karena kita bisa saja hari ini menjadi kawan, besok jadi lawan. Jadi kawan netizen yang ada di luar sana, maybe menurut kalian ini adalah program yang ngapain coba? Bicara Bicara bintang tamunya sekelas Palu. Kalau mau bintang tamu sekelas nasional, bayar. Ya, betul. Kok bayar ini podcast? Tapi jangan kira loh kita datangin Heri ini susah ya, jadwalnya betul. padat. Padat Masya sekali. Allah. Habis ini dia bakalan pergi lagi langsung terbang ke Palu Barat. Astaga. Oke, saya thanks Oke, sekali lagi Kak Heri. Heri, terima kasih Kak Heri. Terus menjadi inspirasi dan Terima tentunya kasih, Kak kaum di Heri. Mandua sudah sangat menjadi inspirasi Luar anak-anak biasa. Mandua dan saya sangat berharap Heri kapan waktu kalau mungkin bisa menjadi partner Iya. kerjasama di Mandua Amin. atau maybe siapa tahu bisa Iya, menjadi siapa tahu. bagian dari keluarga Keluarga besar Mandua Kota Palu. Asik. Masya Allah. Ini harapan kita semua Harapan ya. kita semua, Karena kayaknya. kapan lagi misalnya kita mendapatkan para generasi-generasi yang memang Kreatif. top chair seperti ini ya, dengan tentunya Fresh graduate. yes, tentunya dengan Mas joinnya Heri ke Oh, dalam Mandua asik. nggak bakalan nyingkirin kita Oh, harus awas lu ya. Oke. Kalau kita sampai lu cut dari Mandua gila banget, udah langsung bungkus aja program ini kayaknya. Oke, terima Oke, kasih terima buat kasih. semua kawan netizen ya. Kawan netizen, Buat terima kasih. yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ya. Ini adalah episode pertama. Doakan ada episode-episode berikutnya dan Amin. tentunya kami mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua Ya. ya. Yang saksikan program ini tolong komen di bawah Komen. di kolom komentar, Like, komen, share, share, subscribe. subscribe ya. Jadi misalnya tolong dong Bu Rasa hadirkan, jangan juga minta hadirkan misalnya Habib Jafar. Waduh. Tentu nama-nama programnya login. Tidak. Maksudnya hadirkan misalnya Ya, yang di- bintang tamu ini deh yang di Kota Palu yang bisa menginspirasi lagi atau misalnya kakak boleh tidak yang dibahas itu tentang video ini, Oh, video iya. ini, video Iya, ini betul. atau tentang ini. Boleh silakan di Boleh. komentar, kita akan coba menggarap dan membahas kembali Oke. di Burasa, bukan Iya, acara biasa. Oke, teman-teman semua, jangan lupa like, comment, subscribe Mandua TV Palu dan jangan lupa share juga ke teman-teman semua, teman-teman kawan netizen yang berada di Kota Palu maupun di luar Kota Palu atau di Seluruh Indonesia. Jangan lupa follow IG kita. Nanti ditampilkan. Nanti ditampilkan. IG-mu apa? Fai Abdurasid Nah, susah. underscore Fai Abdurasid Nanti underscore. ditulis di bawah @rivaldi94 dan Muhammad Heri 58. Heri. Oke, jangan lupa juga IG-nya kameramen kita. Rafli underscore. Oke, itu underscore pokoknya nanti Rafli. ditulis semua ya. Iya, Oke, oke. terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap saksikan Burasa, Bukan acara biasa.